itu mengandung suatu hal yang eh, tidak hanya doa menurut saya, tapi secara filosofis kita ini, doa yang kita baca ini kemudian diteliti oleh orang barat, diteliti oleh orang-orang luar kita. Ketika kita bicara, ya Allah apabila rezekiku di langit, turunkanlah. Nah itu orang luar langsung berpikir, ada rezeki apa di langit itu. Akhirnya dia ke sana membawa Apollo, ya kan, memasang satelit, jadilah kita yang pakai menggunakan paketannya. Internet. Ternyata ada triliunan uang, tidak hanya miliaran, tapi triliunan setiap jamnya mendapat keuntungan dari memasang satelit yang di langit. Ya Allah apabila rezekiku di dalam bumi, keluarkanlah. Orang sana langsung bertanya, menjadi apa? Semacam apa? Hipotesa. Carilah, ada apa? Oh, ada emas, ada nikel, ada uranium, ada minyak, ada gas. Langsunglah dibor sampai bawah. Nah ini saya kira generasi-generasi kita ya mestinya selain doa bilisan, doa bil kolbi, saya kira kita juga perlu doa bilhal, dalam arti usaha-usaha real, apalagi jenengan yang dari ISNU ya. Nah ini perlu kiranya kita ini tidak hanya berdoa, tapi juga secara bilhal, sodakohnya juga harus belajar istiqomah, dan kemudian kita harus secara substansi mampu berpikir apa di balik doa itu. Saya kira itu. Ya, nanti kalau pulang saya salam sama teman-teman pajak. Siap. Ini sama pajak semua ya? Pajak semua. Yo serius rek. Lek kalau Gus Bahak itu ditanduri ditakoki dalil apa Habib Profesor Dr. Quraisy Shihab itu ngelontok. Nah, ayai setengah cara kiai nu kiai hoak aku. Mek terkenal ketika di panggung. Golek teko panggung wis lali, tidak tak takoki teman-teman aku agak iso. Tapi menurut hemat saya begitulah. Jadi mari kita menjadi generasi yang mampu memiliki kemampuan prediktif di masa-masa yang akan datang, sehingga itu tidak hanya doa bilisan, doa bil kolbi, tapi juga harus doa bilhal. Satu pertanyaan lagi. Untuk niki kan memang untuk saat ini kan banyak sekali yang bisa dikatakan mengeluh, ya kan? Yeah. Ada banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan karena adanya pandemi ini. Nah, kira-kira saran dari jenengan gimana? Maksudnya ini kan juga berhubungan dengan rezeki bilhalnya, Yeah. bilhalnya. Nah itu saran untuk kita semua, untuk masyarakat, sebaiknya yang seperti apa gitu. Yang pertama perlu kita pahami bahwa fitnah COVID-19 ini saya namakan fitnah. Ini kan kita tidak sendirian. Iya. Mulai dari klaster yang terbawah, ya, bakul sayur yang tidak bisa mengirim ke Surabaya, ekspor impor yang macet, pabrik PHK, sampai kemudian dokter yang kemudian sangat stres mengalami ini. Yang pertama memang saya kira ini harus kita lakukan, kita lawan secara bersama-sama. Yang pemerintah ya menurunkan dana, sekaligus mengawal SOP dan protokol yang jelas dan yang tegas. Kalau tidak tegas, tidak bisa. Ya, tapi ya mudah-mudahan ini setelah PSBB di beberapa titik dan sekarang dibuka ini, semoga Allah memberi rahmat kepada bangsa kita Indonesia, ya seluruh umat manusia terbebas dari fitnah COVID-19 ini. Yang kedua,
kita sebagai masyarakat, kita sebagai umat. Ingat, kita ini kan masyarakat maritim dan agraris. Kalau nggak salah Maret tuh saya membuat surat usulan kepada PP ISNU untuk disampaikan kepada PBNU, harapannya menjadi rekomendasi ke pemerintah agar semuanya untuk menanam, entah itu sayur, entah itu singkong, entah itu sawi, entah itu godong kasepe atau puhung, apa saja yang bisa dimakan. Untuk mengantisipasi apa jikalau COVID ini gelombang yang kedua ini akan muncul. Ya, kalau prediksinya kan kalau sampai ini gelombang kedua ini sampai terjadi penularan yang luar biasa kan akan bisa sampai 10 kali lipatnya dari yang kemarin. Maka setidaknya masyarakat tetap makan. Oke. Karena kalau kita menggantungkan diri dari pemerintah, negara ini akan ambruk. Karena kita ini negara berkembang. Belum negara maju. Masih utang sana kemari. Saya kira semua umat, semua tokoh agama, semua rakyat itu harus bergerak di masing-masing bagaimana untuk mempersiapkan diri. Yang pertama adalah membantu pemerintah untuk ketahanan pangan. Yang kedua, bagaimana mampu menjadi keluarga yang tangguh, pesantren yang tangguh, kampung atau masjid mushola yang tangguh, TPQ yang tangguh, ataupun desa yang tangguh. Di mana? Saling mengingatkan, jaga jarak, kemudian jaga kesehatan, selalu cuci tangan, hindari kontak fisik dengan yang lain. Ya, saya juga tidak tahu COVID-19 bagaimana. Tapi katanya orang yang tahu begitu, ya sudah kita jalankan. Kenapa? Ya inilah ya saya katakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi kita ini menghindari dari bahaya-bahaya, menghindari sesuatu yang merugikan daripada kita kemudian sekedar kumpul-kumpul yang tidak perlu, tapi kemudian kita mendapatkan suatu bahaya. Nah, kalau ini dilawan secara bersama-sama, virus itu hidupnya cuma 9 jam. Kemudian menularannya dari makhluk hidup, artinya manusia. Manusia itu salah satu instrumennya. Ya maka bagaimana kita bisa meminimalisir hubungan kita dengan orang luar yang sekiranya itu membahayakan. Atau orang yang sedang datang itu kalau dia sedang sakit, ya maka harus pakai masker. Kalau ini kita lawan bersama-sama, semuanya ya, seluruh Indonesia bersama-sama, itu kan cuma 14 hari selesai. Sayangnya itu kan ada yang sadar, ada yang tidak. Sehingga kita masih digoreng lagi. Dan kalau sampai ini terus-menerus, misalnya ini sampai berkepanjangan, ini sangat berbahaya. Tapi satu hal penutup dari saya, kita masih punya Allah. Ya. Corona tidak perlu takut, tapi hati-hati boleh, karena corona bukan Tuhan. Corona bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan hidup dan mati seorang. Saya yakin kalau ini memang fitnah dari oknum tertentu, mudah-mudahan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin Indonesia kuat, umat Islam kuat. Banyak pondok pesantren yang tidak dipulangkan, tapi satu pun juga tidak kena. Artinya kematian hanya milik Allah. Ini harus kita tanamkan dalam kita, walaupun kita tetap hati-hati dan mengikuti protokol. Saya kira itu. Saya maaf ya, mau ikut bal-balan sama anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.